Komplit, Mbak. Komplit ya. Oke, yaudah. Aduh. Lu tuh selalu ngeles tiap kali gue mau nunjukin bukti ini. Ini lu cuma harus lihat. Ma. Dia sama ayah. Cantik nih. Oh, cantik tuh. Cantik tau gak? Dan merawat dan mencintai Mas Arman. Kamu khawatir ya sama aku? Tenang, Mas, tenang. Halo semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dan selalu standby nih di channel YouTube yang satu ini. Banyak hal soal relationship atau suatu hubungan ya. Filmnya berjudul Satu Imam Dua Makmum yang tayang perdana pada 16 Januari 2025 dan mendapatkan rating 6,3 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang perjalanan pernikahan Anika dengan Arman nih, seorang duda yang masih mencintai mendiang istrinya, Lela, yang telah wafat 4 tahun lalu nih. Meski Anika memasuki pernikahan ini dengan harapan besar, ia mendapati banyak kekecewaan. Mulai dari tidur terpisah hingga Arman yang enggan menjadi imam saat sholat. Hati Anika semakin hancur ketika menemukan kamar Arman masih dipenuhi kenangan Lela. Bisakah seorang suami mencintai dua istri? Satu yang hadir di sisinya dan satu lagi yang tetap hidup dalam kenangan. Mampukah Anika tetap setia dan mencintai Arman meski sering merasa tak dianggap? Pasti sudah penasaran kan sama film yang satu ini. Tapi sebelum kita lanjut nih, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Satu Imam Dua Makmum. Di dunia dan di akhirat. Scene awal film ini adalah Anika, gadis cantik yang suka berkebun, bekerja di kafe bertema alam. Tiba-tiba dia menerima paket dari Oma yang merawatnya sejak dia kecil karena Anika tidak punya keluarga. Anika langsung memberi paket yang berisi obat untuk omanya nih. Komplit, Mbak. Komplit ya. Oke, yaudah. Di kota ada Arman yang pekerja kantoran, sangat sibuk dengan pekerjaannya, mengobrol dengan kliennya dari luar negeri. Tiba-tiba Arman ditelepon sama mamanya dan menyuruh untuk pulang hari Minggu karena ada hal yang sangat penting. Mamanya Arman adalah Oma yang dimana Anika bekerja guys. Oma menelpon Arman dan di sana juga ada Anika yang menyiapkan obat untuknya nih. Saat Anika mau memberikan obatnya, tiba-tiba kakaknya Arman juga masuk dan mereka katanya mau membicarakan hal serius kepada Anika. Ternyata Oma mau menjodohkan Anika dengan Arman karena Arman sudah lama menduda dan tidak berkeluarga lagi. Anika yang kaget ini karena Oma sudah membesarkannya, akhirnya mau dijodohkan dengan Arman. Oma dan kakak Arman sangat senang karena Anika menerima lamaran itu, walau sekarang masih lewat Oma. Di hari Minggu Arman akhirnya pulang guys. Arman sudah memiliki anak perempuan bernama Yasmin. Anika menyebut mereka, tapi Yasmin yang habis mabuk perjalanan ini membuat Anika panik. Anika juga memberikan bunga penyambutan untuk mereka berdua. Arman bingung, tapi dia pun langsung masuk. Di sini Oma langsung to the point nih. Dia bilang mau menikahkan Arman dengan Anika. Dan dia bilang ini permintaan terakhirnya. Arman yang sebenarnya tidak mau karena masih belum move on dari almarhum istrinya itu. Kakaknya Arman juga memaksa, tapi Arman tetap tidak mau guys. Karena katanya dia sudah berjanji tidak mau menikah lagi. Lu tuh selalu ngeles tiap kali gue mau nunjukin bukti ini. Ini lu cuma harus lihat. Di malam hari, Yasmin baru selesai masak dengan Anika. Yasmin emang dekat sama Anika guys. Karena Anika menganggap Yasmin seperti anaknya sendiri. Mereka pun makan malam bersama. Dan Oma lagi-lagi membahas soal perjodohan mereka. Yasmin pun setuju kalau Anika yang menjadi bundanya. Tapi Arman masih kekeh tidak mau nih guys. Keesokan harinya saat Arman sedang bekerja, Anika membuatkan Arman kopi.
sudah seperti ke suaminya sendiri, tapi hal ini tidak membuat Arman luluh. Di malam hari saat Oma sholat, dia tiba-tiba tidak sadarkan diri dan pingsan. Mereka semua akhirnya memanggil dokter pribadinya, dan dia bilang kalau Oma sekarang stroke dan seperti sudah tidak lama lagi. Semuanya menangis, dan ternyata benar itu adalah detik-detik terakhir Oma menghembuskan nafasnya guys. Semuanya sedih guys, karena Oma yang tiba-tiba meninggalkan mereka. Keesokan harinya saat mau menguburkan jenazah Oma, Arman mengabulkan permintaan terakhir ibunya untuk menikahi Anika. Jadi mereka menikah di depan jenazah Oma, dan sudah jelas Arman sangat terpaksa mau menikah dengan Anika karena dia masih sangat sayang sama mantan istrinya. Jenazah Oma akhirnya dikuburkan nih guys. Malamnya Arman sudah pamit mau kembali ke Jakarta untuk bekerja, tapi dia pulang sendiri dan Anika yang akan menjemput Yasmin besok. Kakaknya sudah membujuk Arman untuk membawa pulang Yasmin dan Anika nih, tapi dia tetap tidak mau dan kekeh pulang sendiri guys. Akhirnya Arman pun pulang sendirian nih. Di perjalanan ternyata Arman melepas cincin nikahnya dengan Anika dan memilih memakai cincin lamanya yang dengan mantan istrinya itu. Keesokan harinya Arman pergi ke makam Laila, yaitu mantan istrinya. Dia meminta maaf merasa sudah mengkhianatinya karena sudah menikah dengan Anika. Beberapa hari kemudian Anika dan Yasmin pun pulang, dan itu pertama kalinya Anika pulang ke rumah itu. Yasmin sangat bersemangat nih mengajak bunda barunya itu masuk ke dalam rumah. Anika melihat-lihat rumahnya di sana guys. Anika juga diajak melihat kamar Yasmin di sana. Ini kamar ayah. Saat kerja Arman ditelepon oleh Yasmin. Dia mengabarkan kalau dirinya dan Anika sudah pulang. Arman sembunyi-sembunyi nih dari temannya karena tidak ingin temannya tahu kalau Arman sudah nikah lagi. Tapi temannya yang kepo ini akhirnya melihat Anika guys. Saat Anika mau masuk ke kamar Arman, tiba-tiba pembantunya di sana bilang kalau Anika sudah disiapkan kamar lain. Ternyata Anika tidak sekamar dengan Arman guys. Anika kaget, tapi dia hanya mengiyakan saja. Kata pembantunya emang tidak ada yang boleh masuk ke kamar Arman, termasuk dirinya. Untuk membersihkan saja tidak boleh. Di sini Anika merasa aneh. Dia keluar nih, melihat taman di lantai 2 berantakan seperti tak terawat. Malam hari saat Arman pulang, Anika menyambutnya. Dia menanyakan kenapa mereka tidak sekamar, dan Arman bilang karena mereka masih belum dekat dan dia butuh waktu dulu. Anika yang mengajak Arman untuk sholat berjamaah aja, Arman menolaknya guys. Ternyata di kamar Arman masih ada barang-barang milik Laila yang membuat dia tidak mau Anika menggantikannya. Sedangkan Anika sholat sendiri nih sambil berdoa supaya Arman mau menjadi imamnya. Keesokan harinya Arman dan Anika pergi ke sekolah Yasmin dan gurunya bilang kalau Yasmin harus dikurangi main gadgetnya. Untungnya ada Anika yang katanya akan mengajak Yasmin melakukan kegiatan lain supaya tidak HP terus. Arman hanya terdiam mendengar Anika mengatakan hal itu guys. Di tempat kerjanya awalnya Arman tidak mengaku kalau dia sudah menikah. Tapi bosnya sekaligus temannya ini menanyakan lagi nih, dan akhirnya Arman pun jujur. Arman cerita kalau dia menikah mendadak saat ibunya meningsoy. Tiba-tiba kedua teman Arman berebutan bekal Arman nih, karena katanya bekal nasi goreng Arman sangat enak. Sepulang Arman kerja, dia melihat Yasmin dan Anika membuat kue nih. Arman sangat senang karena Yasmin sudah tidak HP terus. Karena sudah malam, Yasmin mau tidur, tapi dia mengajak tidur bersama dengan papanya dan bunda Anika. Arman sebenarnya kaget, tapi dia tidak bisa menolak nih permintaan anaknya itu. Sebelum tidur mereka berdoa dan mereka pun tidur bersama dan mengeloni Yasmin sampai dia tidur guys. Di tengah malam Yasmin terbangun untuk beres-beres dan Arman juga bangun nih. Di sini Arman meminta Anika untuk membuatkan bekal 4 porsi untuk besok karena temannya suka nasi goreng buatan Anika. Anika pun sangat senang guys mendengar hal itu. Arman juga meminta Anika menyiapkan Yasmin untuk ke acara kumpul-kumpul dengan temannya. Tapi dia tidak diajak nih, dan Arman beralasan takut Anika merasa tidak nyaman. Di sini Anika sangat sedih guys. Keesokan harinya Yasmin sedih karena bunda Anika tidak ikut.
tapi papanya membujuk Yasmin supaya mau berangkat berdua saja. Di rumah temannya Arman menanyakan kenapa Arman tidak mengajak istrinya. Dan Yasmin juga ngambek nih. Untungnya dia diajak renang dengan temannya nih. Arman bilang kalau dia takut istrinya tidak bisa akrab dengan para istri di sana. Padahal semuanya welcome dan ingin berkenalan juga dengan istri baru Arman guys. Mereka melihat dari foto saja sudah suka sama Anika nih. Cantik tau gak sih? Saat Arman pulang, Anika sedang berkebun dan membersihkan kebun yang berantakan itu. Tapi Arman justru marah dan memarahi Anika karena sudah mengubah taman itu, karena taman itu adalah taman almarhum istrinya. Anika yang tidak tahu ini hanya bisa menangis dan diam nih setelah dimarahin Arman. Arman jahat banget ternyata guys. Keesokan harinya Anika diam-diam masuk ke kamar Arman nih guys, karena dia penasaran nih. Tapi dia merasa tidak boleh dan tidak pantas. Akhirnya Anika tidak jadi masuk. Anika dan Yasmin pergi ke makam Laila, dan di sini Anika memperkenalkan dirinya sebagai istri Arman. Walaupun sekarang Arman masih tidak membuka hati untuk Anika nih. Dan merawat dan mencintai Mas Arman. Di kamar Arman masih terpampang jelas guys foto Laila, dan dia sering memainkan gitar lagu kesukaan Laila. Dan Anika hanya mendengarkannya dari luar kamar. Di pagi hari Arman memberitahu Anika kalau besok temannya mau makan-makan di rumahnya. Dan Anika diminta untuk menyiapkan dan memasak karena masakan Anika juga enak. Keesokan harinya teman-temannya Arman pun datang. Dan Anika akhirnya bisa berkenalan nih dengan teman-teman Arman. Para ibu-ibu di sana sangat suka sama masakan Anika yang sangat enak itu guys. Anika bilang kalau itu adalah hasil kebunnya sendiri. Anika mengajak para ibu-ibu untuk melihat kebun di lantai 2. Dan ibu-ibu kagum sama Anika yang sangat pandai berkebun dan memasak nih. Mereka pun bisa langsung akrab ya guys. Acaranya pun selesai dan teman-teman Arman pulang nih. Anika senang bisa punya teman-teman baru. Arman memberikan es krim kesukaan Anika dan mereka makan es krim bersama dan terlihat Arman sudah mulai dekat nih sama Anika. Mereka juga akhirnya berlibur bersama dan piknik di pegunungan guys. Tapi di sana Arman masih juga sibuk sama pekerjaannya. Akhirnya Anika dan Yasmin pergi jalan-jalan berdua di sana. Saat mereka jalan-jalan, Yasmin ingin mengambil bunga yang ternyata ada sarang lebahnya. Yasmin pun berteriak dan Anika berusaha melindungi Yasmin. Arman yang mendengar itu langsung panik dan membantu mereka. Tapi tiba-tiba Anika pingsan karena terkena sengatan lebah itu. Arman membawa Anika ke tenda dan mengobati Anika. Tak lama kemudian Anika sadar dan dia senang karena Arman akhirnya peduli padanya. Kan Arman juga bisa suka loh sama Anika guys. Kamu khawatir ya sama aku? Di malam hari, saat Yasmin pergi bermain melihat api unggun dengan teman-temannya, mereka berdua deep talk nih guys. Dan Arman sudah bisa menceritakan semuanya kepada Anika, termasuk menceritakan kenapa almarhum istrinya itu bisa meningsoy. Dan Arman merasa bersalah karena memaksanya untuk melakukan operasi. Pembicaraan ini membuat Arman seperti tenang dan senang karena di dekatnya ada Anika. Anika berusaha menenangkan Arman dan itu membuat Arman nyaman. Tenang Bas, tenang. Setelah pulang dari camping, malamnya Arman tidur dengan Anika dan berkembang biak nih. Tapi di pagi hari saat Arman terbangun dia kaget dan seperti merasa salah sudah melakukan hal ini. Arman langsung turun dan pergi meninggalkan Anika sendirian guys. Anika menjadi seperti tidak dihargai nih. Di kamarnya Arman hanya bisa terdiam sambil melihat foto mendiang istrinya karena dia tidak bisa menahannya tadi malam. Arman pun bergegas untuk bekerja nih, sedangkan Anika sendirian di rumah. Kini Anika memberanikan diri untuk masuk ke kamar Arman. Saat dia masuk, dia dikagetkan sama isi kamar Arman yang seperti masih ada almarhum istrinya. Semua barang-barangnya masih ada dan fotonya juga terpampang besar di sana. Saat Anika masuk ke ruangan kerja, di sana juga banyak foto-foto dan pakaian Laila guys. Parahnya lagi, Anika menemukan cincin nikahnya yang ternyata selama ini tidak dipakai oleh Arman. Di perjalanan Arman sadar kalau ada barang yang ketinggalan. Dia langsung putar balik nih ke rumahnya nih. Waduh,
Padahal Anika sedang ada di kamarnya ya guys. Sesampainya Arman di rumahnya, Anika hanya terdiam dan menangis setelah tahu isi kamar Arman. Anika benar-benar kecewa karena Anika sudah memaklumi kalau Arman berduka. Tapi sebagai istrinya, dia juga merasa berhak bahagia. Anika masuk ke kamarnya dan dia menuliskan surat untuk Yasmin seperti berpesan kalau dia akan pergi. Arman terdiam merasa bersalah. Dia jadi teringat kebaikan Anika selama ini guys. Anika sudah bersiap nih untuk pergi dari rumah itu dan meninggalkan Arman. Arman yang mengetahui Anika sudah tidak ada di sana, dia langsung mencari Anika. Di rumahnya Yasmin juga sedih karena Anika pergi. Anika pulang ke rumah Oma, di mana dulu dia dibesarkan, karena dia memang tidak punya tempat pulang lagi. Anika meminta ke kakaknya Arman supaya tidak bilang kalau Anika pulang ke sana. Di malam hari Yasmin sakit dan Arman panik nih karena Yasmin hanya mau ketemu dengan Anika. Arman pun sholat dan berdoa meminta petunjuk. Sepertinya hatinya sudah terbuka guys, dan dia meminta izin Laila lewat doa untuk melanjutkan hidupnya dengan Anika. Di saat Anika berkebun, Arman datang ke sana nih. Arman menghampiri Anika dan meminta Anika pulang karena Yasmin sakit. Sepertinya Arman gengsi nih guys. Dia bilang kalau dia jatuh cinta sama Anika, dan Anika pun tetap memilih pergi. Di malam hari kakaknya Arman menunjukkan video almarhum Laila saat terakhir kali datang ke sana sebelum melakukan operasi. Di video vlog kakaknya Arman itu, dulu Laila berpesan kepada Oma dan kakaknya Arman kalau dia akan pergi dengan tenang dan akan terus mendoakan Arman dan Yasmin supaya mendapatkan bidadari yang mau menjaga mereka berdua. Seperti sudah firasat ya guys. Dan sekarang yang dimaksud bidadari itu adalah Anika guys. Amit-amit sampai terjadi sesuatu sama aku. Saat Anika mau tidur, Arman masih tetap menunggu Anika di luar. Anika yang kasihan menghampiri dan menyelimuti Arman yang ketiduran itu. Tapi tiba-tiba Arman bangun. Arman meminta maaf lagi nih kepada Anika karena dia salah dan tidak jujur di awal kalau dia sebenarnya tidak mau menikah lagi. Di sini Arman pun melamar Anika lagi sebagai permintaan maafnya. Anika senang dan mau menerima maaf dari Arman karena Arman sudah mau membuka hatinya untuknya nih. Keesokan harinya mereka pun pulang. Mereka jadi sering berkebun bersama guys, pergi ke makam Laila bersama dan sholat berjamaah bersama. Di kamarnya masih ada foto Laila, tapi di sampingnya juga ada fotonya dengan Anika dan Yasmin nih. Ternyata judul Satu Iman Dua Makmum ini artinya gini ya guys. Arman memiliki dua wanita di hatinya, tapi semuanya punya porsinya masing-masing. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Oke deh, sampai di sini dulu ya review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you!